belajarnya, ayo simak materinya sampai selesai pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Brigade tingkat gugus pesantren, Bapak Ibu guru pendamping yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Di era digital seperti sekarang ini menjadi tantangan tersendiri loh bagi kita. Loh, kok bisa gitu? Misalnya kalian sedang bermain game dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa kata-kata yang muncul dari mulut kita? Apakah istighfar, istirja, atau malah umpatan, cacian, dan kata-kata kotor? Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari kata-kata yang seperti itu. Jika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang muncul dari apa kita menjawabnya? Biasanya dijawab Allahu Akbar, tetapi kita sering sekali menjawabnya dengan Allah, kok sudah azan sih, baru scroll TikTok, ntar dulu deh sholatnya, nanggung nih, habis ini selesai gamenya. Benar apa benar? Padahal sholat itu bisa menjadi benteng bagi kita. Teman-teman tahu benteng? Benteng itu tinggi, kokoh, dan fungsinya adalah untuk melindungi apa yang ada di dalamnya dari serangan musuh. Musuh kita apa? Ya, musuh kita adalah bisikan dan ajakan-ajakan untuk berbuat yang tidak baik. Dalam Quran surah Al-Ankabut disebutkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah dalam sholat adalah keutamaan dan besar. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan olehnya. Teman-teman, dalam ayat tersebut kita perlu memahami beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah membaca Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Berarti kita diutus untuk membaca, memahami, dan juga mengamalkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan sholat. Aqimis shalah, bukan hanya sekedar sholat, tetapi sholat khusyuk dan membaca doa-doa dalam sholat dan juga memahami maknanya. Yang ketiga adalah sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fungsi sholat adalah sebagai pengekang diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan agar kita tidak berbuat dosa besar atau keji dan berbuat buruk yang diingkari hati atau munkar. Yang keempat, zikrullah akbar. Mengingat Allah dalam sholat adalah keutamaan terbesar karena fungsinya adalah mencegah kita semua melalaikan ibadah dan sebagai agar kita bisa menanamkan rasa takut kepada Allah agar tidak berbuat buruk. Yang kelima dan yang terakhir adalah pengawasan Allah. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya, meskipun dalam beribadah dan juga dalam kehidupan sehari-hari.
berbohong, ingat Allah, jadi berkata jujur. Mau berbuat hal yang tidak buruk, yang buruk, ingat Allah, jadi tidak jadi dilakukan. Mau mengambil barang teman, ingat Allah, jadi tidak jadi ambil. Itulah fungsi sholat sebagai bela diri. Semoga kita semua bisa menjaga sholat lima waktu kita agar kita menjadi pribadi yang tangguh, jujur, dan terhindar dari perbuatan tercela. Kepasan membeli coklat, belinya di toko bulannya. Ayo kita rajin sholat agar disayang Allah Ta'ala. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kehilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berikutnya kita sambut penampilan Bino Dajil yang terakhir ya nak? Tiga. Yang ketiga Muhammad Fatan Hadi Pasha dari SDN Banaran 1.